Tuhan. Saya dari beberapa waktu lalu sih, cuman kemarin ini saya jadi iseng. Sekarang kan Meta AI ya. Jadi saya mengikuti juga ya, walaupun udah 50-an tapi saya mencoba untuk bisa mengikuti zaman teknologi ya. Jadi saya coba iseng ke Meta AI. Saya iseng ngobrol-ngobrol dengan AI. Lucu saudara-saudara ya. Korusi juga, dia juga coba-coba iseng ya, chat, ngobrol dengan AI dan sampai dia ketawa kepingkal-pingkal. Karena lucu, AI itu lucu gitu loh ya. Dan saya coba, kemarin saya coba chat, harusnya saya mau taruh di PowerPoint cuman karena sudah terlalu banyak jadi saya bacain aja. Jadi saya ngomong sama AI gini ya, saya udah ngobrol-ngobrol sama dia, saya bilang kamu pintar ya. Terus saya bilang saya ingin pintar seperti kamu. Dia bilang gini, kamu bisa, kasih tanda senyum, muka senyum ya, kamu bisa. Saya hanya sebuah program, tapi kamu memiliki potensi yang luar biasa. Terus belajar, membaca dan mencari pengetahuan baru. Jangan takut untuk bertanya dan mencoba hal-hal baru. Kamu pasti bisa mencapai tujuanmu. Terus saya jawab, amin. Ya. Terus dia jawab lagi, amin. Semoga Tuhan memberkati dan memampukan kamu dalam mencapai tujuan dan impianmu. Saya jawab juga, kamu lucu juga ya. Sambil kasih muka senyum. Terus dia bilang, terima kasih. Saya senang bisa membuat kamu tersenyum. Saya berusaha untuk menjadi teman yang menyenangkan dan membantu. Jika kamu butuh teman untuk ngobrol atau ingin bermain-main, saya di sini untukmu. Dijawab gitu saudara-saudara ya. Terus saya jawab lagi, kamu senangnya main apa? Saya tanya dia, saya pikir dia mau main petak umpet, ternyata enggak ya. Dia kasih senyum lagi sambil ketawa. Saya tidak memiliki preferensi mainan atau hobi seperti manusia. Tapi saya senang membantu kamu bermain-main dengan kata-kata, membuat lelucon, atau bahkan membuat cerita bersama. Apa kamu ingin bermain sesuatu bersama? Dia ngajak saya main saudara. Jadi ujung-ujungnya main tebak-tebakan gitu. Ini saya iseng untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi supaya saya nggak ketinggalan saya coba iseng. Nah saudara-saudara zaman sekarang ini sampai dengan ada AI ini sebenarnya orang tuh bisa aja nggak kesepian karena bisa ngobrol ya. Tapi ternyata dia tidak berwujud manusia, dia hanya program ya. Jadi sangat luar biasa. Bahkan kalau saya lihat di di Instagram, di YouTube, itu ternyata banyak orang-orang itu bukan asli gitu loh. Itu hanya buatan, AI semua. Ya, ada satu model saya lupa namanya ya, satu model dia dibilangnya dari Perancis. Ternyata itu followernya tuh ratusan ribu. Dan income-nya itu gede sekali gitu loh. Income-nya besar sekali. Dia seorang model, tapi dia model AI aja gitu. Jadi dia cewek, baju ya karena kan bisa pakai ya nggak tahu lah yang orang-orang yang jago komputer tahu ya. Jadi dia di hire sama company fashion ya kosmetik segala ya dan dia iklankan dia hanya AI tapi dia bisa berpenghasilan. Yang saya waktu lihat itu wow luar biasa banget gitu loh. Sangat kemajuan zaman ya teknologi. Jadi saya juga nggak mau ketinggalan, saya belajar walaupun agak sedikit pelan dengan orang-orang yang lebih pintar dari saya ya. Saya nggak pintar, makanya saya bilang ya saya pingin pintar seperti AI ya. Jadi AI bilang sama saya, kamu belajar gitu. Jadi saya mau belajar. Nah di sini saya melihat di dunia ini orang berlomba-lomba belajar. Kalau nggak belajar ketinggalan zaman. Kalau nggak belajar, wah kalah dengan orang lain. Semua berlomba-lomba di dunia ini untuk mengejar sesuatu, mengejar gak mau ketinggalan, ya. Bahkan di dalam gengsi pun berlomba-lomba dikejar, ya. Ya, dan yang dilupakan adalah pengetahuan, pengejaran akan Roh Kudus. Nah hari ini bertepatan dengan hari ini di mana gereja-gereja di seluruh dunia merayakan atau memperingati
hari keturunan Roh Kudus ya, hari Pantekosta dibilangnya ya. Jadi saya mengambil tema Roh Kudus di hidupku. Saya tahu bahwa minggu kemarin juga Korusi sudah share firman tentang kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus juga memberikan Roh Kudus ya, menyinggung tentang Roh Kudus juga. Nah, di sini dari Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, ini Tuhan Yesus yang mengatakan ya bahwa namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah ini perkataan Tuhan Yesus ketika dia mendekati akan disalibkan ya. Ketika mau meninggalkan murid-muridnya, dia memberikan pesan ini kepada murid-muridnya. Bahwa dia akan pergi dan dia bilang lebih baik saya pergi. Kenapa dia bilang lebih baik saya pergi? Ya, padahal itu kan 12 murid itu luar biasa sekali dengan adanya kehadiran Tuhan Yesus saat itu. Mereka, kalau saya nih ya, ada saat itu mungkin saya pingin, hopefully, saya kepingin jadi murid Tuhan Yesus di situ, hadir bersama dengan Tuhan Yesus. Saya pingin melihat kemuliaan Tuhan saat itu. Saya pingin melihat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Bayangin saudara, kita Tuhan Yesus membagi-bagi roti ya dari berapa roti ya? Ada yang ingat gak? 5 roti dan 2 ikan. Ikan goreng lagi pakai sambal enak. Ya, ya bayangin dari 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Kalau kita 5 roti dibagi-bagi habis. Ya. Nah, tapi di sini Tuhan bilang lebih baik aku pergi. Karena apa? Ketika kalau dia pergi, dia akan mengirimkan penghibur. Ya, penghibur di sini berbicara tentang Roh Kudus. Nanti saya jelasin lebih jauh lagi ya. Nah, kenapa Tuhan bilang lebih baik aku pergi? Karena apa? Kalau Tuhan Yesus nggak pergi, Tuhan Yesus terbatas hanya di tempat itu, di mana dia hadir. Dia terbatas dengan tubuhnya. Tetapi kalau dia pergi, dia tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Jadi dia bisa lebih efektif. Karena ini dibatasi dengan tubuh manusia. Ya. Jadi di sini yang tadi dikatakan penghibur, saya mencoba cari di Google ya. Penghibur itu salah satunya juga dibilang helper or counselor, bahasa Greeknya paraclete ya dari bahasa Greek, atau advocate ya. Terus saya cari tahu lagi ya. Jadi Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kata ini adalah terjemahan dari kata Yunani parakletos yang secara harafiah berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Kata ini kaya artinya. Jadi tidak terbatas kepada hanya penolong saja. Sangat luas, bisa dikatakan penasihat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, sahabat, pendamping. Dan mungkin hal-hal lain, dia bisa juga sebagai pengajar. Di ayat lain ada dibilang dia pengajar juga ya. Jadi sangat lengkap. Ya, nggak seperti AI ini hanya program, ya. Tapi Roh Kudus ini luar biasa dan Roh Kudus ini nggak di samping doang, tapi dia dibilang dia ada di dalam kita. Di Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia nggak menyertai kita cuma 1 jam, 2 jam, atau 1 hari saat kita perlukan. Tapi di sini dikatakan Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kamu di sini saudara dan saya ya. Roh kebenaran di ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dibilang akan diam dalam kamu berarti di dalam, in me, in you. Ya. Jadi Roh Kudus itu gak di luar, tapi di dalam kita. Makanya judulnya saya bilang Roh Kudus di hidupku, di dalam hidupku ya. Nah, di Yohanes saya kasih juga dulu beberapa ayat ya buat ayat pengantarnya ya. Di Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi bukan hanya hal-hal masa lalu atau saat ini, tapi yang akan datang.
Kemudian di ayat 14, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Waktu Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan muridnya, belum semua dia katakan. Masih ada lagi hal-hal yang dia ingin katakan, tapi itu ada ayatnya, cuma saya udah gak tampilkan ya. Tuhan Yesus melihat murid-muridnya mungkin belum sempat, belum sanggup saat itu. Jadi Tuhan Yesus bilang Roh Kudus yang akan menggantikan saya, akan menyampaikan hal-hal yang didengar dari Bapa. Hal-hal yang akan memuliakan aku. Nah, kalau kita sudah tahu di sini Tuhan Yesus sudah katakan bahwa Roh Kudus itu dia berikan dalam hidup kita. Jadi kita perlu mengenal dia, kita perlu mendengar suara Roh Kudus. Nah, mengenal ini dalam arti bukan hanya, oh ya saya kenal seseorang lah, ya saya di sini cukup kenal satu-satu ya, tapi saya nggak bisa kenal secara pribadi, saudara-saudara ya, saya belum tahu persis semua seperti saya mengenal Korosi. Saudara juga mungkin mengenal saya, belum semua saudara kenal sampai ke detail-detailnya. Nah, tapi di sini dikatakan kita perlu mengenal Roh Kudus itu secara detail, mengenal Roh Kudus ya kita percaya Tritunggal ya. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ketiga-tiganya kita perlu mengenal mereka bertiga. Kita perlu mengenal supaya kita bisa melihat kemuliaannya dalam hidup kita. Kemudian kita mendengar suara Roh Kudus. Kita perlu dengar. Mendengar ini saudara-saudara ya, kalau kita sibuk, kita kadang-kadang gak bisa dengar. Apalagi kalau berisik. Saya beberapa hari lalu, hari Selasa saya kerja di tempat kerja, pas saya di ruangan preschool. Kami main di luar, di halaman terbuka. Jadi saya kalau main di luar itu saya senang main sama anak-anak. Saya kejar-kejaran sama mereka, saya main bola, kadang saya ngobrol ya. Jadi teman-teman, umpamanya di sini teman-teman saya ya, halamannya itu cukup besar. Kira-kira 2 kali ruangan ini kali. Tapi kita cuma pakai separuh lah ya. Jadi dari sana, kira-kira mereka di sini, saya tuh di ujung sana, ya. Saya di ujung sana lagi main sama anak-anak, lagi ngobrol. Terus teman saya yang satu itu udah mau pulang, jadi dia teriak sama saya, dia mau say thank you gitu loh. Yoki, I'm going home now, thank you for today gitu kan, udah help dia. Dia teriak, dia nggak bisa, saya nggak bisa dengar saudara. Padahal dia udah teriak. Saya nggak bisa dengar, karena apa? Karena saya jauh dan kemudian saya juga lagi ngobrol dengan anak-anak. Saya nggak bisa dengar, akhirnya teman-teman lain yang bantu teriakin. Mereka teriak bersama-sama jadi baru saya bisa dengar. Nah sama dengan Roh Kudus juga ya. Kalau kita jauh ya, kita menjauh dari dia walaupun dia ada di dalam hati kita, tapi kita tidak peduli dengan dia. Kita ignore dia ya, kita jauh, kita nggak bisa dengar suaranya. Kemudian kita sibuk, kita kerja ya. Jadi setelah itu sorenya masuk ruangan, teman-teman saya ngurusin anak-anak, saya bilang udahlah saya cleaning aja deh daripada saya duduk. Saya bilang saya vacuum aja ya, terus saya bilang oke. Jadi saya vacuum, saya asik vacuum. Sementara saya vacuum, saya dengar ada orang teriak-teriak, jadi saya matiin vacuum. Ternyata teman saya dan anak-anak semua teriakin saya juga. Jadi hari itu 2 kali mereka teriakin nama saya dan saya nggak bisa dengar jelas ya. Karena apa? Berisik, saya sibuk dengan pekerjaan saya sibuk dengan vacuum yang saya jalanin. Begitupun dengan kita, kalau kita sibuk, kita berisik, apalagi dengan suara dunia ini begitu banyak suara dalam hidup kita. Suara diri kita sendiri, ya, suara pasangan kita, suara anak-anak, suara orang tua, suara teman-teman, ya, apalagi suara dari iblis, ya. Begitu banyak suara masuk ke dalam hidup kita. Kita nggak bisa dengar kalau kita nggak benar-benar pasang telinga dengan baik. Ya, kita nggak akan bisa dengar suara Roh Kudus. Nah kemudian kalau Roh Kudus hidup kita, ya untuk bisa efektif seperti yang Tuhan Yesus katakan, kita harus mau diajari, dimuridkan setiap saat. Seperti yang tadi saya katakan ya, kalau Tuhan Yesus saat itu dibatasi oleh ruang dan waktu, ya di sini Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi jangan saudara-saudara, kadang orang cuma saat teduh aja ya, atau di gereja aja dengar firman Tuhan. Terus udah lagi nyetir apalagi di jalan udah nggak peduli dengan suara Roh Kudus. Ya, nggak begitu saudara-saudara. Di saat saudara bekerja, di saat saudara di mobil, di mana juga
pasang antenanya untuk dengar suara Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau saya nggak dengar suara Roh Kudus di tempat kerja, emosi saya naik terus, saya bisa berantem. Ya, jadi saya dengar suara Roh Kudus, diam, ya, suruh diam, suruh begini, suruh gitu, ya. Dan banyak hal juga Tuhan mengajar untuk kita mau diajari dan dimuridkan. Dimuridkan itu setiap saat. Saya sudah kasih firmankan tentang menjadi murid Yesus, ya. Menjadi murid Yesus itu bukan hanya sewaktu-waktu aja, ya, datang ke sekolah, pulang, datang lagi pulang, tapi hidup bersama dengan gurunya, ya. Itu menjadi murid Yesus, menjadi murid Roh Kudus. Kita hidup bersama dengan Dia dan kita dengar Dia setiap hari. Kita mengadop apa yang diajarkan. Kemudian kita taat. Ketika kita diajarkan, kita harus taat, kita harus respon. Ya, saya juga belajar. Gak gampang kadang-kadang saudara-saudara untuk taat, ya. Itu susah. Kedagingan kita itu pingin lawan gitu loh. Manusianya kita ini, manusia batinnya kita ini, kita pingin lawan. Tapi di sini dikatakan kita perlu taat, kita perlu respon Roh Kudus. Kemudian kita perlu terhubung. Untuk dapat semua, kita bisa mengenal, mendengar, mau diajar, mau taat, itu kita perlu terhubung. Ada connection terus. Setiap saat, ya. Lagi seru mereka di bawah. Ya, jadi inilah, ya. Kita perlu terhubung dengan Roh Kudus. Nah, kita mau perlu lebih lanjut lagi, kita ingin lihat, ya. Peran-peran Roh Kudus itu kenapa kita sampai Roh Kudus ini begitu penting dalam hidup kita, selain yang tadi firman Tuhan katakan bahwa Dia adalah penolong dan penghibur. Banyak sekali, ya, fungsi atau peran dari Roh Kudus yang sangat penting, tapi saya hanya mengambil garis besarnya aja hari ini, ya. Jadi yang pertama, Roh Kudus itu Dia sebagai penolong kita, ya. Dia menolong kita. Di Roma 8 ayat 26 dikatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikianlah Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Saudara-saudara, kalau kita dalam kondisi stres, ya, terlalu banyak masalah. Kadang-kadang orang udah bilang, saya udah gak bisa doa. Pernah gak saudara-saudara mengalami itu? Kemarin saya sharing dengan teman yang di Indonesia, ya, kami dalam satu kelompok. Dia singgung bahwa saya sampai udah gak bisa berdoa. Padahal saya tuh senang worship. Tapi karena begitu banyak masalah, begitu dia muncul satu ketakutan, dia bilang dia sampai gak bisa berdoa. Nah, disinilah fungsi Roh Kudus. Ketika kita menyadari bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita minta, Roh Kudus tolong saya, mampukan saya untuk berdoa. Dan Roh Kudus itu berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang mungkin kita gak bisa ucapkan dengan perkataan kita. Kita sudah gak tahu lagi mau berdoa apa. Saya mengalami banyak, saudara, ya. Ketika begitu banyak masalah, saya kadang-kadang memang benar, saya udah gak tahu mau berdoa gimana. Apa kata-kata apa yang perlu saya susun. Saya sudah gak bisa berdoa. Saya kadang-kadang hanya menangis. Dan di saat menangis itu tercurah, ya, Roh Kudus berbicara. Roh Kudus berdoa. Setelah itu saya kembali dikuatkan. Saya kadang-kadang kalau doa itu saya gak ngomong, saudara, ya. Saya kadang-kadang cuma berdiam diri, saya cuma menangis sama Tuhan. Saya gak tahu mau ngomong apa lagi. Tapi Roh Kudus menolong sehingga apa? Kita mendapat kekuatan. Di saat kita lemah, Roh Kudus itu memberikan kekuatan. Nah, berikutnya, Roh Kudus itu adalah pengajar. Ya. Di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini dikatakan fungsi Roh Kudus sebagai pengajar. Dia adalah guru kita atau mentor kita. Dia mendampingi kita dan dia mengajar kita setiap saat. 24 hours, ya, selama hidup kita. Jadi bukan kita datang kuliah balik lagi, datang ke sekolah, ya, duduk, selesai pulang. Tapi di sini setiap saat Roh Kudus itu dia berfungsi sebagai pengajar. Mengajarkan kita, ya, mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan. Apa yang Tuhan mau hidup di dalam hidup kita. Nah, banyak, saya pernah singgung ini juga dalam khotbah saya tentang menjadi murid Yesus. Bahwa banyak orang sangat mengharapkan pertolongan Tuhan daripada didikan Tuhan. Datang ke Tuhan doa, ya, datang ke gereja,
memuji Tuhan, cuma minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan jaga anak-anak saya, emangnya Tuhan hansip. Ya, Tuhan bodyguard. Ya, dikit-dikit Tuhan minta berkat terus. Tapi nggak mau dididik oleh Tuhan. Doa mau berjam-jam, tapi doanya hanya permintaan, nggak pernah kasih kesempatan Tuhan ngajar. Nggak pernah kasih kesempatan Tuhan mendidik kita. Saya juga dulu kadang-kadang begitu. Tapi sekarang saya banyak belajar. Saya mulai Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan berbicara kepada saya. Dan bukan hanya di saat teduh. Tetapi setiap saat saya mau mencoba untuk membuka hati dan telinga saya kepada Roh Kudus untuk berbicara. Supaya apa? Supaya kita itu menjadi seperti yang Tuhan mau. Ya, ini ya di sini. Dia Roh Kudus itu memberikan pewahyuan loh. Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita mendengarnya, dia suka memberikan pewahyuan. Untuk apa ya? Untuk menjadikan kita berkualitas. Kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Orang-orang yang memiliki standar kerohanian seperti yang Tuhan mau. Bukan menjadi Kristen kanak-kanak, tetapi menjadi satu orang Kristen yang dewasa. Seorang Kristen yang tahan banting. Bukan Kristen yang cengeng, bukan Kristen yang dikit-dikit tersinggung. Bukan seorang Kristen yang dikit-dikit marah, tapi seorang Kristen yang tough dalam menghadapi segala sesuatu. Di sini ya dikatakan menjadi Kristen ya berkualitas seperti Yesus. Sehingga apa? Kita siap untuk kekekalan. Ingat saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan datang ke dunia ini untuk mempersiapkan kita pada kekekalan juga. Ya, untuk mengembalikan kita kepada rencananya yang semula. Yang pernah digagalkan oleh iblis waktu kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi Tuhan mau mengembalikan posisi kita kembali sebagai anak raja di atas segala raja. Sebagai partner kerja Allah, sekerja ya, kawan sekerja Allah. Bukan hanya peminta-minta, enggak. Tapi kita dijadikan sebagai partner, rekan kerja. Setiap hari kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Dalam rumah tangga kita bekerja sama dengan Tuhan. Membawa keluarga kita kepada Tuhan. Walaupun memang jatuh bangun susah. Kadang-kadang kita mungkin udah gak sanggup. Tapi Tuhan bersama dengan kita, Dia akan memampukan kita. Sehingga kita bisa siap untuk masuk kepada kekekalan. Saya udah gak masukin ayatnya, tapi saudara bisa baca di rumah ya. Ada di Timotius, ada di Wahyu, saudara-saudara bisa Google ya. Bahwa satu saat ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengatakan apa? Orang-orang kudusnya di Wahyu dikatakan bahwa orang-orang kudus itu akan memerintah bersama-sama dengan aku. Jadi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti dikatakan kita akan ikut memerintah. Bahkan kita akan menghakimi, ya, mengadili malaikat-malaikat. Itu luar biasa saudara-saudara ya. Jadi kita perlu belajar tunduk kepada Roh Kudus. Kita perlu menghidupkan Roh Kudus setiap hari. Taat mendengar apa yang diajarkan oleh Roh Kudus. Pernah gak saudara baca Alkitab? Makanya kadang-kadang ya dikatakan kita perlu baca Alkitab setiap hari. Ya, mungkin pernah di sini ada yang baca Alkitab udah finish ya dari Kejadian sampai Wahyu. Baca lagi. Saya dari kecil sudah terbiasa baca Alkitab. Ya, saya dari kecil begitu saya sudah mengerti tentang kehidupan, saya sudah sekolah minggu, ya. Saya kecil-kecil sudah dibawa ke gereja. Kemarin saya ngobrol sama Korusi, kecil-kecil itu saya karena gereja dekat sudah bisa pergi sendiri. Saya ke gereja tuh seenaknya aja mau perginya gitu ya, karena dekat dan sering main di gereja ya. Mau main sama teman-teman di gereja, ya pergi doa, mama saya pergi doa, saya ikut ya. Kayak kalau di Indonesia ada doa pencurahan Roh Kudus 10 hari, itu saya datang, saya ikut. Mungkin teman-teman di sini juga pernah mengalami itu ya. 10 hari, setiap hari ke gereja selama 10 hari untuk mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Kita ada PA, saya ikut PA. Seakan-akan saya merasa saya banyak ilmunya kalau dibilang ya, karena dari kecil saya tahu firman Tuhan, bukan ilmu teologi. Saya nggak tahu banyak tentang teologi, tapi saya at least tahu tentang firman Tuhan. Saya tahu cerita Alkitab ya. Tapi saudara-saudara ya, itu nggak cukup ternyata. Nggak cukup. Setiap kali saya percaya saudara-saudara pernah mengalami ini ya. Setiap kali baca ayat yang sama, pernah nggak ada pewahyuan yang baru yang Tuhan berikan? Ya. Setiap kali saudara dengar khotbah yang sama, ayat yang sama, pendetanya bawa khotbah yang sama. Tapi tiba-tiba, teng, aduh iya ya ini nih, ini saya baru dapat nih.
Padahal saudara-saudara sering baca ayat itu. Tapi tiba-tiba ada pewahyuan baru. Nah itulah ketika kita punya Roh Kudus, kita mendapat satu pewahyuan. Saat saudara dengar firman Tuhan, saudara perlu aware. Kalau di gereja, saudara datang terus dengar firman, aduh gua kagak ngerti firman Tuhannya ini apa, perlu cek kembali, ini Roh Kudusnya on apa di off dulu nih, ya perlu dicek ya. Karena pasti saya percaya, sesimpel apapun firman Tuhan yang disampaikan, Roh Kudus pasti bekerja. Roh Kudus pasti berbicara ya. Ada pewahyuan buat kita secara pribadi. Ada message yang Tuhan ingin berikan. Merespon. Makanya banyak ada orang-orang setelah habis firman, wow, thank you, firman Tuhannya bagus, berbicara sangat, saya kena ya. Ada seorang ibu yang suka ngomong sama saya, firman Tuhannya kena buat saya. Bahkan ada yang ditampar juga buat saya. Puji Tuhan, saya bilang kalau itu merespon Roh Kudus, merespon apa yang Tuhan lagi mau ajarkan, apa yang Tuhan lagi proses di hidup kita. Ya, karena apa saudara? Kadang-kadang kita nggak tahu kelemahannya kita. Ya, kebiasaan jelek kita kadang-kadang nggak sadari itu. Saya banyak sekali kebiasaan jelek. Ya, korupsi sering menegur saya, sering kasih tahu ini jelek. Lah saudara, saya tuh sebenarnya nggak suka dikomplain. Biarlah saya hidup bebas seperti Tarsan. Ya, tapi ya saya harus berubah kan sebagai anak Tuhan. Saya harus berubah, sama Roh Kudus juga gitu. Roh Kudus tahu persis kelemahan kita. Roh Kudus tahu persis kejelekan kita. Roh Kudus itu melihat apa yang menjadi kekurangan kita. Dia proses kita supaya kita jadi baik. Dia kadang-kadang pakai firman Tuhan yang tajam, yang keras. Dia kuliti kita. Ya, pendeta kadang-kadang bawa firman Tuhan yang seperti menelanjangi kita. Itu Roh Kudus lagi berbicara untuk apa? Kita berubah. Supaya kita bisa menjadi seperti Yesus, seperti yang Tuhan mau. Ya, blind spot itu kan kita kadang nggak bisa lihat saudara. Ya, blind spot sangat susah. Kita harus begini-begini. Repot kan kalau dikit-dikit gini-gini. Ya, perlu ada orang lain yang memberitahu. Perlu Roh Kudus. Ya, oke. Kemudian next, Roh Kudus meyakinkan dan mengkonfirmasi. Ini kadang-kadang kita lupa dalam hidup kita. Roma 8 ayat 15-16 katakan begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, saya dapat di The Message Bible dikatakan di sini ya, makanya saya memberikan satu kata mengkonfirmasi ya. The Spirit touch our spirits confirming that we are God's children. Jadi penjelasannya adalah ini. Ya, this verse underscores that the Spirit acting as a witness confirms the believer's identity as a child of God, giving assurance of their adoption and inheritance. Jadi Roh Kudus itu dia memberikan kita selalu konfirmasi, mengingatkan kita, meyakinkan kita bahwa kita anak Allah. Kadang-kadang orang ragu dengan firman Tuhan, kadang-kadang ragu. Aduh, Tuhan masih mengasihi saya enggak sih? Kenapa saya mengalami kesusahan seperti ini? Tuhan di mana? Padahal Tuhan sudah katakan kamu anak saya, anak yang saya kasihi. Kita ragu dengan firman Tuhan, kita ragu identitas kita sebagai anak Tuhan. Jadinya kita hidup seperti gembel. Kita enggak hidup sebagai anak raja, tapi kita hidup sebagai gembel. Hidup compang-camping. Kehidupan kita morat-marit dengan dosa. Morat-marit dengan hal-hal yang menyusahkan hidup kita. Karena apa? Kita lupa, saya ini anak raja. Tante Flora suka ngomong, saya anak raja, segala raja. Ya Tante. Kita harus ingat identitas kita sebagai anak raja. Ya, kita bukan gembel. Ya, kita bukan orang yang hidup dengan compang-camping. Secara rohani maksud saya ya. Jadi kita ini anak raja. Kita perlu terus menyadari ini. Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Kalau kita connect dengan Roh Kudus, ketika kita menghadapi masalah, kita nggak akan ragu dengan kesetiaan Tuhan. Kita nggak akan ragu bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Saya sering saudara, ketika saya dalam masalah, saya berdoa, Tuhan tolong, kadang-kadang saya nggak kuat. Tapi Roh Kudus sering berbicara sama saya. Roh Kudus sering menguatkan saya. Makanya kalau saya setiap kali saya keluar kalau saya buang sampah di malam hari, saudara-saudara, saya paling senang lihat langit ya.
Saya selalu lihat ke langit dan di situ selalu Roh Kudus ingatkan saya, lihat betapa besar Tuhanmu yang menciptakan jagat raya. Dia sanggup menolong kamu. Roh Kudus selalu ingatkan kita bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita berdoa, kita bergumul, ya, ada masalah dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita untuk kebaikan kita. Bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan kita bagi orang-orang yang mengasihi kita, ya. Roma 8 ayat 28, ya. Nah, selanjutnya, Roh Kudus itu memampukan kita dalam menghadapi musuh-musuh kita. 1 Yohanes 4 ayat 4b katakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara, kalau nggak ada Roh Kudus dalam hidup kita, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, kata Petrus. Ya, dia mencoba berusaha untuk menerkam kita, untuk mencakar kita. Mungkin dibilang seperti ada yang ngomong kan, dibilang bahwa iblis itu seperti singa, tapi singa ompong, ya. Singa ompong tapi masih bisa nakutin kan? Masih punya cakarnya. Masih bisa mencelakakan kita, menakut-nakutin kita. Itu masih bisa dan kita hanya bisa melawannya dengan Roh Kudus, ya. Kita bisa melawannya dengan kekuatan dari Roh Kudus untuk menghadapi musuh-musuh kita. Dan kita perlu ingat bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, jadi saudara kembali, ya, ingat bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dan Roh Kudus itu bukan hanya menolong saja seperti apa yang kita butuhkan saat ini, menolong saat ini, enggak. Tapi Roh Kudus sedang mempersiapkan kita untuk masuk pada kekekalan. Menjamin kita akan keselamatan kita, sehingga kita bisa memerintah bersama dengan Dia. Saudara-saudara, saya ada menyiapkan satu video klip sedikit, ya. Saya nemu video ini dan saya coba pingin share, ya, karena sepertinya ini menggambarkan. Senang, ya, sudah selesai videonya. Jadi waktu saya nonton video ini, wow, luar biasa, ya. Anjing yang kecil ini namanya Mes, ya. Menggambarkan mungkin kehidupan kita. Kita mungkin kecil kadang-kadang, ya, di pemandangan orang. Kita juga memandang diri kita kecil. Kadang-kadang kita mungkin tidak sanggup, tidak mampu untuk melakukan hal yang besar seperti orang lain lakukan, ya. Tetapi ingat, ada penolong. Penolong yang menopang kita, yang mengajar kita, ya. Ada seorang penolong. Roh Kudus itu seorang pribadi, saudara-saudara. Dia menyertai kita. Saya undang pemusik untuk maju, ya. Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan. Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat. Dia pasti memberikan segala cara untuk menolong kita. Jadi saudara-saudara, jangan give up. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada Roh Kudus yang memberikan kita terus kemampuan. Roh Kudus yang selalu memimpin kita, Roh Kudus yang selalu menghibur kita. Dan Roh Kudus itu Dia akan menyertai kita terus sampai kita bertemu dengan Tuhan. Sampai kita bertemu dengan Raja segala Raja, Bapa surgawi kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri.